Shalom, selamat siang, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan di saat-saat kita selalu masih sampai hari ini berdiam di rumah karena ada COVID-19 ini yang belum kunjung berhenti, bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi satu hal yang ingin kita pelajari hari ini adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk berubah melalui persoalan dan melalui masalah. Biarlah melalui COVID-19 ini kita semua jadi berubah untuk memasuki new normal. Kita harus tahu bagaimana caranya kita menghadapi keadaan situasi seperti ini. Menurut hemat saya, saudaraku, bahwa dengan adanya new normal ini, sebenarnya Indonesia belum siap. Karena penduduknya masih belum mengerti tentang arti untuk menjaga diri. Belum taat, belum mau disiplin, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Saya melihat di mana-mana masih belum bisa dipercaya. Apabila seluruh rakyat Indonesia mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, saya yakin dan percaya COVID-19 ini akan selesai. Tapi apabila sampai seperti ini, ekonomi ambruk dan kesulitan akan datang kalau melihat rakyat Indonesia tidak patuh akan peraturan-peraturan semuanya ini. Mari saudaraku kita belajar dari firman Tuhan sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini, di mana Tuhan izinkan kami kembali untuk mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan COVID-19 ini Tuhan. Dan terutama di mana gubernur kami ingin membuat satu arahan tentang new normal. Tapi saat ini adalah minggu-minggu transisi untuk menuju pada new normal. Oleh karena itu Bapak, pakai hikmat Tuhan untuk memberitahu kepada kami tentang bagaimana caranya kami untuk menjaga diri supaya kami bebas dari segala masalah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Di dalam Yeremia 2 ayat 21 berkata bahwa namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur yang liar. Shalom saudara-saudaraku. Pada masa new normal, saat ini perubahan adalah hal yang tak bisa dihindari oleh semua orang. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan menghadapi COVID ini. Dan bahkan kita menjadi korban. Oleh karena itu saya ingatkan saudara semua. Kalau kita ingin cepat-cepat normal seperti dahulu, mari taatilah peraturan-peraturan pemerintah untuk menjaga jarak. Jangan lupa pakai masker dan bercuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik dan jangan lupa pakai sabun. Dan setiap kita keluar rumah, kita pulang jangan lupa mandi. Kalau perlu keramas rambutnya. Karena virus itu nempel di seluruh tubuh kita. Kita tidak tahu dia ada di mana. Karena dia tersembunyi, dia terlalu halus, dan kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, mengingatkan. Berjaga-jagalah, waspadalah. Karena ini bukan waktunya baik. Semakin hari, semakin menakutkan. Tapi apabila Anda bijaksana, bisa menjaga jarak, bisa mencuci tangan dengan rutin, dan selalu bersih, saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang pilihan yang terhindar dari COVID-19 ini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua orang pasti akan menghadapi
dan mengalami perubahan. Baik itu perubahan secara otomatis, alamiah, atau juga perubahan karena upaya, usaha. Perubahan otomatis adalah perubahan-perubahan biasa, seperti bertambahnya usia yang secara otomatis, disertai dengan perubahan fisik, dari bayi bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Itu adalah perubahan yang alamiah. Perubahan karena upaya adalah perubahan yang terjadi karena ada upaya dari pihak kita untuk mau berubah. Kalau Anda tidak mau berubah, saya tidak bisa jamin Anda akan selamat. Walaupun saya berdoa buat Anda, tapi berjaga-jagalah. Tetaplah. Memang kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tapi kita harus bijaksana. Harus menjaga diri sendiri. Perubahan karena upaya adalah perubahan yang terjadi karena ada upaya dari pihak kita untuk mau berubah. Dari keadaan kita atau karena dorongan atau pengaruh dari pihak luar. Kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak mau berubah. Oleh karena itu saya ingatkan saudara kembali. Berubahlah dengan budi pengerti yang baik, pikiran yang baik, tingkah laku yang baik, dan disiplin di dalam hal kebersihan. Perubahan tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Positif membawa kebaikan, negatif membawa keburukan. Jangan berubah menjadi lebih jelek atau lebih buruk dari sebelumnya. Tapi berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terutama iman percaya saudara harus lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Ibadah di rumah harus lebih lagi. Saya percaya Anda akan dijaga oleh Tuhan. Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri. Melalui Yeremia Tuhan mengungkapkan kekecewaan terhadap bangsa Israel yang adalah bangsa yang tegar tungkuk. Walaupun bangsa pilihan, termasuk anak-anak Tuhan. Saat ini, betapa Tuhan telah mengasihi mereka sedemikian rupa. Merawat, memelihara, menjaga dan melindungi. Dengan harapan supaya mereka dapat bertumbuh menjadi pokok anggur yang dipilih dan berbuah lebat. Yang terjadi apa sekarang? Mereka tumbuh menjadi pohon yang berbau busuk. Kalau kita perhatikan, bahkan diri kita sendiri, kita bertumbuh bukan menjadi baik. Kadang-kadang kita menjadi tamak, serakah, hati dengki, mengecewakan Tuhan, berbuat dosa. Itu ya pertumbuhan kita masing-masing. Oleh karena itu kalau kita sadar bahwa kita bertumbuh tidak baik atau disindir oleh Yeremia menjadi busuk, marilah kita berubah saudaraku, menjadi lebih baik. Dari sebelum corona sampai sesudah corona, kita harus berubah menjadi lebih baik. Artinya mereka telah menunjukkan perubahan yang negatif. Itu bangsa Israel. Kita jangan tiru yang tidak baik. Kita tiru yang baik saudaraku. Bahkan mereka telah meninggalkan Tuhan. Mengikuti dewa kesia-siaan. Sampai mereka menjadi sia-sia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Untuk menikmati buahnya. Dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk. Kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku. Tanah telah kamu buat menjadi kekejian. Yeremia 2 ayat 5 dan 7. Itulah sifat kita saudara. Oleh karena di dalam new normal ini, saya berharap Anda lebih baik lagi. Saya tidak tahu berapa kali saya mencuci tangan satu hari. Mungkin lebih dari 15 kali, saudaraku. Karena selalu saya mau cuci tangan. Dan kalau mandi mungkin ya paling banyak 4 kali lah. Karena kalau saya keluar, saya berbelanja pasti sepulang mandi. Kalau tidak mandi, wow. Istri saya langsung ngoceh. Mandi papi, mandi. Ini baru mandi, saudaraku. Baru pulang dari pasar lagi. Jam 11 sudah mandi 2 kali, saudaraku. Kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang mengalami perubahan. Karena anak menjadi Kristen dewasa rohani. Dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Dan semakin berubah ke arah semakin seperti Kristus. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, turunkan kasih-Mu kepada kasihku.
Alirkan darahmu ke darahku. Alirkan perasaanmu ke perasaanku. Cintamu kepada cintaku. Sehingga saya tidak mengerti di hari tua saya sangat mencintai istri saya. Saya sangat sayang dia. Kalau kami lagi berjalan pagi, olahraga pagi, kadang istri saya lebih dulu jalan, saya lihatin dari belakang. Selalu saya bersyukur pada Tuhan, aku punya istri yang sangat baik. Gak ngerti lah aku kalau gak ada istriku. Aku dilayani, aku disayang, aku diperhatikan, aku ditangisi. Oleh karena itu, saya sebagai suami, sebagai gembala dari saudara, saya memberi contoh kepada saudara semua. Tirulah yang baik. Marilah rubah sikap saudara. Jangan biarkan saya bersama Tuhan Yesus menangis yang kedua kali melihat kejadian-kejadian yang saya tidak suka. Di rumah tangga saya, selama saya menikah, saya paling anti mendengar suara keras, saudaraku. Itu tidak ada dalam rumah tangga kami. Kami semua punya suara rendah, kalem, tenang, dan tidak mudah emosi. Kami semua sepakat saling berjanji untuk menahan diri. Itulah rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Kalau perubahan itu perubahan negatif, seperti pohon yang tidak pernah berbuah, cepat atau lambat kita pasti akan ditebang. Contoh perubahan negatif sudah terima Yesus dan dibaptis, masih saja ikut sembahyang di kuburan. Bicara dengan orang yang sudah mati, masih juga ikut-ikutan tradisi orang tua. Jangan ikut seperti itu. Sebab itu juga kami berusaha. 2 Korintus 5 ayat 9. Saya bacakan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa yang kita lakukan, biarlah semua berkenan di mata Tuhan. Inilah cerita tentang new normal. Supaya Anda berubah, karena itulah dikehendaki oleh Tuhan, dan dikehendaki oleh pemerintah kita. Supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Shalom, Tuhan memberkati. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.